seperti tak ada hentinya dalam menunjukkan hal-hal biasa menjadi tidak biasa. Kali ini marak sebuah video yang menunjukkan adanya seorang wanita lanjut usia tengah mengais rezeki dari para pengendara yang lewat. Ya, walaupun hal itu menjadi hal yang biasa, tapi ternyata video itu viral karena jargon yang melekat pada sang ibu. Kasihan Nah, kita bakal ingetin lagi dengan video viral itu ya. Oh, ada lagu baru lagi. Nih. Kasihan kasihan Dari video tersebut ternyata banyak banget nih netizen yang interest dan menirukan gaya Ibu Baliah atau yang akrab disapa Ibu Embal. Dijadikan sebuah lelucon dan meme di beberapa platform sosial media, ternyata seorang konten kreator mengungkap kehidupan Ibu Embal. Sebenarnya ibu enggak mau mengemis, disuruh suami. Suaminya enggak kerja, enggak ditidurin. Kasihan. Ada nggak yang ibu pingin? Pingin rumah. Emang harga rumah berapa? 5 juta. Yakin? Iya. Ini Kasihan. 5 juta buat ibu. Ini dari mana uangnya? Rezeki dari yang di atas. Duh, ternyata kehidupan Ibu Embal bikin kita jadi mengelus dada ya. Memiliki kehidupan yang cukup memprihatinkan, Ibu Embal ternyata punya alasan tersendiri untuk bisa tetap menghasilkan uang. Buat anak. Buat anak. Iya. Ini mau bayar sekolah. Buat makan. Tinggal di rumah yang sederhana dengan perabotan seadanya, Ibu Baliah rupanya tinggal bersama suami dan juga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah. Sejak videonya tersebar di sosial media, masyarakat jadi berbondong-bondong datang ke rumah Ibu Baliah dan dihibur juga dengan jargon khasnya. Kasihan Suka cerita. Kasihan kasihan. Melihat fenomena ini kian ramai, tentu hal ini menjadi perhatian banyak orang. Terus gimana ya Alexandra Gabriela yang merupakan seorang psikolog melihat fenomena tersebut? Suatu kejadian pasti ada sisi positif, ada sisi negatifnya ya. Kalau untuk kasus ibu ini kelihatannya sih walaupun banyak yang bully ataupun menjadikan dia semacam meme atau hal-hal yang dijadikan lelucon, tapi dengan viralnya kondisi ibu ini siapa tahu malah memberikan banyak berkah ke ibu ini. Setelah viral di berbagai platform media sosial, diliput oleh berbagai macam media, serta mendapatkan pundi-pundi dari beberapa konten kreator, gimana ya perasaan keluarga Ibu Embal? Kalau dari pihak keluarga sih sebenarnya tidak menyangka akan seviral ini. Itu karena untuk si ibu kerja yang seperti yang di atas itu, kerja-kerja yang di viral tadi ya, bahwa pihak keluarga itu sebenarnya selalu melarang untuk meminta-minta itu dari maupun di pihak keluarga yang suami ataupun pihak keluarga yang istri, selalu dilarang sama keluarga sebenarnya. Ya, ibunya kadang-kadang kalau bahasa ini nyolong-nyolong gitu, nyolong-nyolong untuk kerja seperti ini gitu. Mendengar penuturan dari pihak keluarga terkait apa yang dijalani oleh Ibu Embal, psikolog Alexandra Gabriela memiliki pandangan lain atas hal tersebut.
di balik keterbatasan dia, kita cukup appreciate dengan usaha dia yang benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dan juga memenuhi cita-cita anak-anaknya gitu. Walaupun mungkin banyak yang menghujat atau mungkin apa yang dilakukan sekarang itu direndahkan orang, tapi dia nggak peduli dan dia tetap lakukan hal itu demi masa depan anak-anaknya dan masa depan keluarganya. Gigih mencari penghasilan demi menghidupi kebutuhan keluarga, pemain film Sasa Utari pun akhirnya ikut menyoroti atas apa yang tengah dijalani oleh Ibu Embal yang kian viral di sosial media. Aku karena memang dari dulu sebagai perempuan yang kerja juga dari kecil, ngelihat ini semakin termotivasi lagi sih sejujurnya. Dan aku harap teman-teman semua dengan viralnya beliau bisa dibantu untuk lebih membiayai keluarganya yang membutuhkan gitu, karena aku tahu itu memang bahan guyonan untuk sebagian orang gitu, cuman maksudku tetap sebagai sesama manusia kita harus ingat bahwa kita harus tetap memanusiakan manusia yang lain gitu. Nah, bener banget tuh. Jadikan hal tersebut sebagai motivasi diri kita untuk bisa menghasilkan pundi-pundi yang berkah. Tapi ternyata ada loh selebriti kita juga yang sedang meluapkan keresahannya atas pajak hiburan yang ditetapkan oleh Sandiaga Uno sebesar 40%. Kalau kayak gini bisa-bisa bakal banyak PHK dan pengangguran lagi nih, karena banyak bisnis yang harus gulung tikar. Waduh, alamat nggak bisa healing deh nih kita warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat kondisi karaoke saya sekarang, posisinya yang ada di poin sekarang. Apa kabar Mbak? Gimana hari Sabtu ini kita? Sepi. Oke. Outlet saya beberapa, tapi dari sekian outlet itu banyak banget pegawai saya. Kalau saya selesaikan semuanya karena saya pajaknya terlalu tinggi gak bisa bayar, selesai sudah karyawan saya juga semuanya. Tapi bukan saya aja, mungkin teman-teman saya karaoke yang lain juga akan sama nasibnya seperti saya. Jadi buat Pak Menteri, Pak Jokowi juga, tolong undang-undang ini dikaji ulang lagi. Bukan hanya Inul saja yang meneriakan isi hati. Hotman Paris yang juga merupakan pelaku usaha hiburan pun juga ikut bersuara atas putusan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno. Kalau pajak hiburan 40-75%, mari kita hitung. Kalau perorangan, pengusaha spa atau karaoke, kalau pajaknya antara 40-75%, maka dia akan kena PPh perorangan sekitar kurang lebih 30%. Jadi kalau pengusahanya perorangan bisa kena pajak 40% tambah 30, 70%, atau kalau dikenakan 75%, maka 75% tambah 30 atau 105%. Artinya pajak lebih besar dari penghasilannya. Ini namanya mematikan pengusaha hiburan. Dan kalau karyawan ini semua di PHK, siapa yang akan bayar? Emang bapak kamu yang bayar, ibu kau yang bayar? Emang negara mau nanggung mereka? Pak Menteri, tolong dong kalau mau pariwisata dan hiburan kita makin banyak diminati, setidaknya bantu juga kaum mendang-mending kayak kita ini untuk dapat hiburan yang sesuai budget. Kasihan juga loh, mereka juga kan mencari nafkah untuk bisa menghidupi keluarganya, bukan untuk berbagi jabatan demi kekuasaan. Meski tidak membuat mereka kaya, setidaknya dari penghasilan itu bisa membuat mereka hidup. Dan dari dampaknya buat kita semua ya, buat karyawan-karyawan saya bakal berimpact ya. Kemungkinan ada PHK. Kalau misalkan ada PHK, ya semua bakalan
kena impactnya. Karyawan-karyawan kita banyak loh Pak. Kalau seandainya ada kenaikan, customer aja sudah banyak yang komplain dengan pajak 25%. Apalagi kalau misalkan ada kenaikan, bagaimana nasib kita sebagai karyawan? Nah loh, kalau kayak gitu bukannya makin menambah daftar catatan orang miskin di Indonesia ya? Soalnya kan banyak masyarakat yang nganggur karena pekerjaannya di bidang hiburan dan usaha kreatif juga harus dibungkus. Semoga pemerintah bisa mengkaji ulang dan berdiskusi kepada para pelaku usaha untuk dapat titik terangnya ya. Nah, kita sebagai masyarakat juga butuh loh Pak healing tipis-tipis supaya nggak stres di pekerjaan dengan budget yang minim.